tentu mengajak mereka tidak dengan menghujat, tetapi memberikan keteladanan. Nah, kalau mereka dihujat, mereka juga sama-sama saudara kita. Jadi ada persaudaraan dalam agama, berbangsa dan negara, dan persaudaraan sesama manusia. Oh, gitu ya. Apalagi hanya berbeda pandangan, berbeda agama kita hargai, hanya berbeda pandangan. Makanya kita lebih mengedepankan pola pendekatan yang persuasif, yang bagaimana kita menjadi teladan kepada mereka. Oh. Oke, jadi jelas sekali ya sebenarnya. Jelas. Jadi jelas. Kalau memang kita selaku warga negara, kalau ada ya, kalau yang menerima dinikmati, yang enggak menerima silahkan disampaikan aspirasinya melalui tangan-tangan yang menjadi akses kepada pemerintah, kepada gitu. DPRD, kepada mahasiswa, kalangan anak muda. Sekarang ini mudah sekali ya menyampaikan aspirasi. Kalau dulu itu harus buat demo, harus buat organisasi dulu. Sekarang dengan memudahkan HP di media sosial, bisa kita ngata-ngatain pemerintah, bisa kita laporkan jalan yang rusak, bisa kita laporkan orang miskin, bisa kita laporkan sekolah yang rusak. Jadi sebetulnya hari ini menyampaikan di era digital dan di era media sosial ini kita bebas menyampaikannya, semakin mudah. Tetapi kebebasan ini mohon untuk dibatasi dalam arti kata jangan dijadikan sebebas-bebasnya ngata-ngatain pemerintah. Tentu ada norma-norma, tidak boleh keluar dari norma-norma dan nilai etik yang ada dalam bangsa kita, dan tentu tidak keluar dari nilai-nilai yang ada di Pancasila itu sendiri. Oh, jelas sekali ya. Jadi teman-teman sekalian perlu diingat bahwa apa yang disampaikan oleh beliau ini, bahwa negara ini ya bukan Tuhan begitu ya. Jadi kalau minta seadil-adilnya ya bukan pada negara tetapi pada Tuhan. Tetapi perlu diingat bahwa negara ini mengandung nilai-nilai ketuhanan. Nah, jadi kalau ada yang ingin mencaci maki harus tetap dalam koridor etika dan norma-norma sebagai manusia. Oke, untuk selanjutnya Kak, kemarin-kemarin sampai saat ini masih adanya satu genjatan senjata ya kalau Palestina itu dengan Israel. Kita mencoba. Nah, nilai Pancasila bisa mencapai ke sana apa tidak kira-kira itu, Kak? Ada. Jadi nasionalisme itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, berarti kemanusiaan itu maksudnya? Kemanusiaan adalah bagaimana menghargai sesama manusia, termasuk menciptakan kemerdekaan masyarakat Palestina, dan Indonesia di garda terdepan untuk menyampaikan itu semua. Jadi nilai-nilai Pancasila, apalagi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ya, bahwa kemerdekaan itu adalah segala bangsa, dan kemerdekaan itu harus menjadi prioritas utama. Jadi apa yang terkandung di dalam nilai Pancasila menciptakan keadilan, menciptakan keberadaban dalam kita kepada manusia itu menjadi penting. Oh gitu. Jadi Indonesia sudah menyatakan dengan nilai-nilai Pancasilanya untuk sama-sama memberikan satu kemerdekaan ya, atas dasar pandangan manusia itu sendiri gitu Kak. Iya. Di dalam ini kan, di dalam Pancasila ini kan ada di dalam bagian dari pembukaan undang-undang. Sebelum Pancasila ini kan ada di pembukaan undang-undang bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Maka segala penjajahan Indonesia harus dihapuskan. Nah, maka sebagai peran, karena politik Indonesia ini politik bebas aktif. Jadi peran pemerintah Indonesia menciptakan kemerdekaan itu tidak hanya dilakukan untuk Palestina, tapi untuk negara-negara di dunia. Termasuk Soekarno dulu mendukung Vietnam untuk kemerdekaan Vietnam dan kemerdekaan negara-negara di dunia ini. Oke, jadi begitu ya teman-teman sekalian, bahwa nilai-nilai Pancasila ini tidak hanya bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia sendiri ya, tapi juga bisa dirasakan oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Ya, itu nilai Pancasila ya sahabat-sahabat. Jadi kalau ada yang bilang bahwa Pancasila ini bumerang, musuh agama ini dan lain sebagainya mungkin, atau Pancasila perlu diganti, kayaknya siapa yang konslet ini Pancasila apa untuk mengerti Pancasilanya gitu. Yang nggak tahu sejarahnya mungkin kurang baca, yang kedua
yang pasti tidak kurang paham sejarah, dia hanya menikmati apa yang dirasakan mereka hari ini. Jadi dia tidak mungkin kelompok-kelompok mereka itu tidak pernah berjuang dalam rangka memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia, kesatuan Republik Indonesia, dan menggali, menciptakan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Makanya mereka ya kalau kata Bung Karno ini pernah dalam tulisannya itu Islam Sontoloyo kan. Wah, oh jadi Ya Islam yang ada kelompok Islam yang memahami agama itu secara formalistik. oh gitu. Jadi, Tanpa tafsiran-tafsiran nah, begitu. makanya Pancasila coba-coba dipertentangkan dengan Al-Quran. Ya nggak bisa, lebih tinggi mana Pancasila dengan Al-Quran. Ya kita yang beragama Islam tentu lebih tinggi Al-Quran. Al-Quran. Tetapi dalam berbangsa dan bernegara, Pancasila ini sebagai pandangan hidup kita dalam berbangsa dan bernegara. Jadi tidak ada yang dipertentangkan, sudah benar, jadi sudah benar itu semua. Ini sudah on the track. Bangsa kita ini memiliki Pancasila sebagai dasar negara. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Jadi dalam proses hidup kita itu juga harus paham lah bahwa kita harus, selain kita harus paham bagaimana kitab agama, kita juga harus paham kitab negara, begitu Kak ya. Oke, untuk selanjutnya pengalaman-pengalaman nih Kak. Pengalaman-pengalaman Kak Sapi. Saya sebenarnya sangat fans sekali kalau lihat story-storynya gitu kan, kemana-kemana gitu kan. Nah, saya yakin itu bagian dari satu nilai-nilai Pancasila, tetapi kita juga biar terinspirasi dan bisa melakukan hal-hal baru yang sedemikian, perlu kiranya kita tahu apa saja pengalaman-pengalaman Kak Sapi untuk memberikan satu nilai-nilai Pancasila ini kepada masyarakat gitu. Karena saya kebetulan sebagai Ketua PC Ansor Kabupaten Pamekasan, di Ansor itu dua. Ansor hanya punya dua tugas. Dua tugas, yang pertama. Satu, khidmat kepada ulama dan khidmat kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Selagi ada perintah ulama memerintahkan kita, utamanya ulama Nahdlatul Ulama dan tentu ulama-ulama yang ihdinas shiratal mustaqim, maka akan terus kita khidmatkan seluruh jiwa, raga dan tenaga kita untuk beliau-beliau. Yang kedua, khidmat kita untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi apa yang dilakukan oleh GP Ansor adalah tidak lain dalam rangka menguatkan itu semua. Makanya di Ansor, di PKD ada kaderisasinya yang jelas. Dalam setiap kegiatan Ansor wajib menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan Mars Ansor, dan yang paling populer adalah lagu Iyalal Waton. Betul. Kemudian di dalam Ansor itu pengejauhan tahan dari menjaga NKRI, tentu kita tidak hanya menjadi penikmat dari seluruh nikmat yang diberikan Tuhan, seluruh nikmat yang diperjuangkan oleh para founding fathers kita, tetapi kita wajib mengisinya. Makanya saya menghimbau, saya minta kepada seluruh kader Ansor supaya mereka memahami dirinya, tugas dan tanggung jawabnya, terutama dalam rangka menjaga keutuhan negara Indonesia. Oh gitu ya Kak. Tadi kita tim podcast Tawa TV ini mencari-cari foto-fotonya Kak Sapi ini. Ada beberapa ini. Nah untuk foto yang ini, yang kegiatan ini untuk apa Kak? Nah ini ya, yang ini dalam rangka menunjukkan nasionalisme ya. Ini Hastapora namanya. Oh Hastapora. Yang tadi itu Hastapora, jadi ada anggota Banser atau Ansor yang nanti mau nikah, ya mungkin masnya mau nikah, ini akan ada upacara khusus namanya Hastapora. Nah ini kegiatan apa ini? Kegiatan sosial ya, kegiatan sosial. Jadi kita penting berbagi, jadi khairun nas apa omlinas, ada beberapa kegiatan sosial yang kita lakukan, menyantuni fakir miskin, menyantuni kaum duafa, dan tentu kegiatan lain misalnya bangun rumah tidak layak huni, dan saya mengapresiasi dari salah satu ranting di Kabupaten Pamekasan kemarin sebagai bentuk tanggung jawab kesadaran berbangsa dan negara ada perekaman EKTP. Betul. Ya gratis dan lumayan di daerah Waru itu loh, di Sanalao.
Oh, di Ada Sadalau. sekitar 1.400 ya Seribu. yang melakukan perekaman EKTP itu sebagai wujud kita sadar berbangsa dan bernegara. Masih banyak masyarakat kita itu yang nggak punya KTP. Bahkan kita jangan-jangan nggak punya KTP. Jadi itu jadi beberapa kegiatan-kegiatan sosial. Tentu pemantapan ideologi kisah berbangsa dan bernegara melalui kaderisasi formal dan non formal ya. Di dekaderisasi non formal ada PKD. Di Klatsar ini ditanamkan rasa cinta tanah air dan bangsa, memahami dan menghayati serta menghormati para founding fathers dan pejuang-pejuang utamanya Muassis Nahdlatul Ulama yang ikut serta memproklamasikan, mempertahankan dan memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Oh, iya. Banyak sekali tokoh-tokoh NU yang berjuang, terutama dalam mencetuskan Pancasila ini. Pancasila. Seperti yang saya sampaikan dari awal, Ki Haji Wahid Hasyim. Jauh sebelum itu semua, Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan, tepatnya pada 22 Oktober 1945, menggelorakan resolusi jihad yang memompa semangat warga Surabaya dan sekitarnya, Madura dan sekitarnya untuk mengusir penjajah. Dan kemudian kita peringati sebagai Hari Pahlawan Nasional tanggal 10 November. Oh begitu. Oke gitu ya teman-teman sekalian. Jadi kita berbincang banyak terkait bagaimana nilai-nilai Pancasila. Jadi ada beberapa pokok catatan untuk menjadi warga Indonesia meskipun Islam jangan jadi Islam sontoloyo yang hanya paham secara simbolik begitu Kak ya. Nanti mau bilang kenapa nggak buat KTP? Ya karena KTP itu tauhid. Itu kan persoalan ini. Iya. Nah Nanti pandangan-pandangan yang sedemikian masih ada kayaknya mau Kak. naik haji buat KTP, kemudian buat akte, karena biayanya mahal ya nggak mahal gimana wong identitasnya nggak ada gitu. Jadi ini bagian dari kesadaran berbangsa. Ini satu hal lagi ya penting untuk kami sampaikan kepada utamanya kepada anak muda kita di hari Pancasila ini. Mari kita merefleksi diri kita. Kita ini hanya duduk manis menikmati tanpa berjuang. Bagaimana kita menghargai para pejuang-pejuang bangsa kita yang telah mendeklarasikan kemerdekaan, memperjuangkan kemerdekaan ini dengan mengisinya dengan hal-hal baik, dengan rasa cinta kasih kepada yang lain, dan tentu dengan nilai manfaat kepada bangsa dan negara. Maka ayo anak-anak muda, terutama kaum milenial, jangan suka ngeluh. Betul. Karena orang mengeluh itu hanya akan mencabut 1000 optimisme dalam dirinya. Jadi ketika situasi bangsa kita utamanya menghadapi pandemi COVID-19, jadilah pelopor anak muda. Nah, dalam rangka refleksi Hari Pancasila ini, marilah kita menjadi pelopor teladan anak muda yang bisa memberikan keteladanan kepada anak muda yang lain. Bantu pemerintah, bantu tokoh-tokoh kita, bantu ulama-ulama kita, bantu masyarakat kita agar bisa keluar dari pandemi COVID-19 ini dengan kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Oke, itu ya bagian dari satu harapan dan upaya-upaya yang harus dicerna dan diresapi dan dilakukan oleh para kaum milenial khususnya anak muda. Jadi begini Kak, agar teman-teman ini punya power mungkin beri satu pandangan bahwa bagaimana cara melawan orang-orang yang melawan Pancasila itu. Ya, yang pertama kalau Banser tegas. Tegas. Dan ketegasan itu sudah bisa dibuktikan, bisa dilihat beberapa waktu yang lalu. Jadi tidak hanya hari ini, sebelum-sebelumnya Banser selalu digarda depan dalam rangka memberantas itu semua. Jadi yang membubarkan HTI tidak ada kelompok lain selain Oh gitu Kak ya. Banser. Wah, Jadi ini ada kelompok-kelompok lain yang mencoba-coba untuk bangkit kembali, maka kita selalu ada di garda depan untuk memberantas itu semua. Karena kita punya andil besar. Nah, dulu ada Hizbullah ya. Oh, Hizbullah. Hizbullah yang kemudian terlibat langsung dalam proses resolusi jihad itu sendiri. Jadi kita memberantas melawan HTI dan kelompok lain yang mencoba mengubah ideologi kita dalam bangsa dan bernegara ini bukan karena kita latah,
kita mau viral, tetapi karena kita punya tanggung jawab untuk mempertahankan apa yang pernah diperjuangkan oleh kita sendiri dan para founding fathers kita. Terus yang kedua, tentu dengan menelurkan sesuatu yang baik-baik. Jadi tentu mereka, kalau ada mereka yang menentang, kita tidak serta-merta melawan mereka. Tentu ada pendekatan persuasif yang kita lakukan. Jadi tetap apa yang pernah Allah firmankan dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah wajadilhum billati ahsan. Oh, itu ya. Itu bagian dari kiat-kiat bagaimana anak muda untuk bisa menepis bagi golongan-golongan yang menolak dan melawan Pancasila. Yang jelas. Itu bagian hal teknis ya. Yang paling penting adalah caranya adalah pahami sejarah. Pahami sejarah. Nah itu tekankan itu bagi para followers ya. Tekankan, pahami sejarah. Pahami sejarah berdirinya bangsa ini. Dan siapa yang berjuang untuk kemerdekaan dan mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia. Supaya kita tidak gagal paham. Kalau salah paham itu kan mudah diberikan pemahaman. Tapi kalau gagal paham, semua yang kalaupun benar itu dianggap salah. Makanya pahami sejarah yang benar. Kata Bung Karno, jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Apalagi sejarah yang memang menunjukkan kecintaan kita dengan yang lain. Sejarah persatuan dan kesatuan antar satu dengan yang lain. Bagaimana para pendahulu kita ini berjuang tidak hanya mempertahankan bangsa, tapi mempertahankan nilai-nilai keagamaan dalam memperjuangkan bangsa ini. Oke, itu ya bagi teman-teman sekalian perlu diingat beberapa pesan yang sudah disampaikan oleh beliau bahwa dalam melakukan satu penolakan terhadap orang-orang dan kelompok-kelompok yang seolah anti dan menolak Pancasila itu harus tetap dengan persuasif. Betul, jadi ini lagi buat kaum jombloers ya. Kaum jombloers, wah ini sangat tunggu-tunggu ini Kak, tip-tip untuk jombloers. Pernah menjadi pejuang karena mempertahankan statusnya. Berat sekali nih. Itu bagi para jombloers itu mungkin terasa berat ya, menjalani status jomblo, seolah-olah dia sudah berjuang. Ternyata Kak. Nah maka berusahalah berjuang dan mencintai bangsa kita sebelum menjadi pejuang jomblo. Jadi bertahan di jomblo itu sangat berat, tapi mempertahankan status jomblo itu berat, tetapi mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia agar tetap utuh jauh lebih berat. Makanya mulailah dari sekarang jomblo ini sebelum mencintai lawan jenisnya, cintailah dulu Indonesia supaya dapat berkahnya, sehingga perjuangan untuk jomblo itu tidak lama-lama gitu. Oh gitu. Jadi jelas ya untuk para kaum milenial khususnya jombloers, sebelum mencintai pasangannya ya harus mencintai negaranya dulu. Karena ini yang lebih bernilai, karena negara kita adalah rumah kita bersama, begitu Kak ya. Oke, untuk selanjutnya Kak Sapi, kami sampaikan banyak terima kasih atas dasar kehadirannya Kak Sapi pada kesempatan kali ini. Tentu sebenarnya sibuk sekali kan Kak ya? Sibuk, tetapi karena saya menghargai teman-teman yang di sini, saya tidak menyangka di pedalaman ada tempat podcast yang seluar biasa ini. Ini kelasnya sudah bukan regional tapi nasional ini sudah. Oh, nasional Kak ya. Harapan kita, saya ngundang beberapa mereka yang bisa memberikan manfaat, memberikan keteladanan untuk hadir di podcast Tawa TV. Tawa Sutra itu. Tawa Sutra. Ya, di Tawa TV ini, apa Tawa TV itu maksudnya? Tawa TV itu Taman Wawasan. Nah, Taman Wawasan untuk hadir ke sini untuk saling berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, untuk sama-sama memberikan keteladanan kepada penikmat media sosial. Jadi karena itu saya hadir hari ini. Kalaupun sebetulnya ada agak padat sekali ya. Jadi saya sangat berterima kasih sebetulnya punya kesempatan untuk berbagi informasi, berbagi pengalaman, dan tentu mudah-mudahan ini
menjadi sesuatu yang saling menguatkan di antara kita sampai Tuhan mengantarkan kita di surga nanti. Amin, amin. Terima kasih. Oke, itu kita sudah berbincang-bincang ya teman-teman dengan Kak Sapi. Tadi sudah sangat luar biasa sekali nilai-nilai yang perlu kita tanam, kita serap sebagai anak muda penerus bangsa tentunya. Dan yang perlu diingat kita harus intoleransi kepada intoleransi itu sendiri. Itu penting sekali dan perlu dipahami dari nilai-nilai Pancasila yang sudah kita bahas tadi. Oke, terima kasih kepada Kak Syafiuddin atas kesempatannya dan waktunya. Mohon maaf ini tidak ada apa-apa. Kopinya Wah, disuruh jadi dulu, Kak. awalnya dengan kopi, Diakhiri dengan kopi. Mungkin sebelum dan ditutup dengan hamdalah. Oh, ditutup dengan hamdalah. Sebagai bentuk syukur tadi itu supaya bisa ditambah. Oke, begitu. Mungkin ada pesan di hari peringatan Pancasila ini untuk Kak Sapi sampaikan? Ya, pesannya yang paling penting adalah mencintai Tuhan itu harus melebihi semua. Mencintai istri, pacar, dunia harus tidak lebih dari mencintai negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Dan yang paling penting menghafal dan menggali nilai-nilai Pancasila. Karena mengapa menghafal? Karena banyak dari pejabat-pejabat kita apalagi anak-anak muda ya yang masih belum hafal Pancasila. Jadi mencintai Pancasila tidak hanya hormat, tidak hanya pajang gambarnya, tapi menghafal dan menggali nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Saya kira itu, terima kasih. Oh, baik, terima kasih itu dari nilai-nilai dan pesan yang disampaikan oleh Kak Sapi sebagai inspirasi ya untuk kita semua menggali nilai-nilai Pancasila, pahami sejarah dan lakukan nilai-nilai Pancasila itu di keseharian kita dalam kehidupan kita masing-masing. Ya. Untuk kita terapkan bersama ya tentunya. Jadi sebelum kita mengakhiri saya kutip dulu apa yang dikatakan oleh Pak Joko Widodo ya. Kita tidak boleh berhenti bekerja untuk menghadirkan Pancasila. Baik, itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini dalam memperingati Hari Pancasila. Selamat Hari Pancasila kami ucapkan. Terima kasih kepada Kak Safi. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.